Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang di Mahir Bicara. Di video ini kita akan belajar bersama tentang alasan kenapa seseorang harus dan wajib mempelajari serta menguasai public speaking. Seperti yang kita ketahui, public speaking merupakan soft skill yang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, bahkan ada yang setiap harinya bekerja mempresentasikan sesuatu, baik itu produk, laporan pekerjaan, ataupun juga penawaran sebuah proyek besar dari perusahaannya. Teman-teman sekalian, terbayang seandainya kita tidak menguasai public speaking. Bagaimana komunikasi kita dengan orang lain, bagaimana kita mempresentasikan sesuatu kepada atasan kita, dosen kita, ataupun siapapun yang membutuhkan ide-ide kita. Jangan-jangan ide kita ini bagus, tapi ternyata ketika dipresentasikan jadi jelek, karena kita tidak menguasai public speaking. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan, public speaking merupakan soft skill yang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena tentunya bisa meningkatkan kualitas diri. Ya tadi yang saya sebutkan, kualitas dirinya itu begitu banyak dan juga banyak manfaatnya. Tapi tenang saja, dari sekian banyak manfaat dan tentunya tentang tadi meningkatkan kualitas diri, saya rangkum menjadi 3 poin. 3 poin ya, kita langsung simak saja. Yang pertama itu ada meningkatkan communication skill dan public speaking. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain. Mulai dari rumah, kita berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan saudara. Ketika di luar rumah, kita berkomunikasi dengan teman, kerabat, sahabat, rekan kerja, bos, ataupun juga mungkin partner bisnis kita. Kebayang nggak seandainya komunikasi kita ini sering terjadi miss, ataupun biasa disebut miskomunikasi. Kita menyampaikan panjang lebar, kita menyampaikan sesuatu ataupun bercerita beberapa hal yang mungkin kita menginginkan bahwa rekan kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun orang lain yang lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita maksud. Tapi ternyata berhubung komunikasi kita jelek, komunikasi kita kurang maksimal, sulit ditangkap, sulit dimengerti. Harus 2 atau 3 kali kita ulangi baru mereka paham apa yang kita maksud. Itu untuk rekan ataupun sahabat dan keluarga di rumah. Tapi coba bayangkan, seandainya ini berlaku di tempat kerja teman-teman. Di tempat kerja Anda, ketika Anda sedang mempresentasikan sesuatu ide yang begitu wow menurut Anda. Anda yakin bahwa ide ini belum pernah digunakan oleh semua orang, belum pernah digunakan oleh orang lain ataupun kompetitor Anda. Dan Anda yakin bahwa ide ini akan memberikan sebuah impact ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan Anda. Kebayang seandainya Anda mempresentasikannya dengan biasa saja. Anda tidak mempresentasikan dengan secara maksimal, tidak powerful, persiapannya kurang. Apa yang terjadi? Ya, Anda bisa menjawab, mungkin terjadi kesalahan dalam presentasi, baru mau menyampaikan ide utama ataupun main point malahan blank, hilang. Ketika Anda sudah mengingat semuanya, tapi ternyata ketika menyampaikannya Anda tidak tahu sistematikanya. Baru opening Anda langsung menyampaikan main pointnya. Itu salah. Dan banyak hal yang akan terjadi ketika Anda tidak menguasai public speaking. Dan tentunya kerugian, kesempatan dalam diri Anda itu akan terjadi. Mohon maaf, saya ulangi, kerugian terbesar karena Anda telah melewatkan banyak kesempatan yang ada dalam hidup Anda, itu akan terjadi. Mungkin bisa jadi ketika Anda selesai presentasi, Anda dipanggil bos. Katanya presentasinya jelek. Main pointnya mana? Kok kurang maksimal? Idenya mana yang katanya bagus? Katanya wow idenya. Kok sampai saya dengar ternyata biasa-biasa saja. Itu pernah disampaikan oleh orang lain. Yang sering terjadi juga sama. Idenya unik, bagus, tapi berhubung Anda presentasinya salah, presentasinya kurang tertata, belum tahu tekniknya,
Akhirnya Anda yang diingat adalah presentasi-presentasi kompetitor Anda ataupun presentasi yang pernah Anda dengar. Akhirnya ya tadi, menjadi ide yang wow, menjadi ide biasa-biasa saja. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi pada diri kita ya. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas. Kebayang nggak seandainya tadi nih, yang tadi Anda merasa presentasinya acak-acakan, tidak maksimal, kurang powerful, dan sekarang kebayang nggak seandainya Anda mempresentasikan sesuatu dengan maksimal, dengan tertata. Anda tahu caranya mengendalikan diri supaya percaya diri. Anda tahu caranya bagaimana menyusun materi yang sistematis. Dan Anda tahu bagaimana memanjakan audiens, memuaskan audiens supaya mereka yakin betul bahwa ini adalah solusi yang harus mereka dapatkan. Itu dari pembicaraan kita. Mereka datang ke presentasi kita itu tidak rugi. Coba bayangkan, ketika Anda sudah powerful, itu semua akan terjadi. Apa yang akan terjadi dalam hidup Anda? Ada hal yang begitu menarik dalam diri Anda, dilihat oleh audiens, dilihat oleh atasan, dilihat oleh banyak orang. Dan akhirnya apa? Kredibilitas Anda perlahan naik. Step by step dari komunikasi, dari presentasi Anda, itu akan naik dengan sendirinya. Karena apa? Mereka melihat bukti bahwa mereka datang di presentasi Anda itu tidak menyesal. Mereka mendapatkan sebuah solusi, yaitu dari presentasi Anda. Tentu Anda akan dipanggil, Anda akan mendapatkan applause, dan Anda akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari lingkungan Anda. Kebayang, seandainya Anda dipercaya, naik jabatan, naik gaji, keluarga di rumah juga akan senang, lingkungan sekitar juga akan senang, dan Anda akan memberikan banyak manfaat. Karena solusi yang Anda berikan, presentasi yang Anda berikan itu benar-benar impactful ataupun berdampak untuk audiens. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah sebagai alat personal branding. Oke, ini bukan kita yang membrandingkan diri bahwa kita adalah seorang public speaker, kita adalah seorang presenter hebat, kita adalah seorang komunikan yang hebat, bukan. Tapi orang lain, audiens kita yang akan menilai kita, audiens kita yang akan memberikan branding pada diri kita dari mulut ke mulut, akhirnya tersebar ke semua orang. Ketika nanti ditanya, saya butuh seorang presenter ataupun public speaker untuk materi ini, langsung yang muncul adalah nama Anda. Lagi ditanya dari penjuru kota lain, membutuhkan seorang public speaker ataupun presenter untuk memberikan training dengan materi ini. Yang muncul siapa? Yang muncul adalah nama Anda. Kebayang? Seandainya semua orang mengetahui soft skill Anda, cara komunikasi Anda, public speaking Anda itu baik, perfect, dan powerful. Tentunya memiliki impact untuk audiens. Yang terjadi adalah personal branding Anda terbentuk dari orang lain. Kebayang ya, seandainya itu terjadi pada diri kita, diri Anda dan saya. Dan juga orang yang mempelajari public speaking dan menguasai public speaking. Kebayang ya, teman-teman, perlu diketahui pada dasarnya setiap orang itu memiliki kemampuan public speaking yang sama. Tapi kualitas kemampuan tersebut yang dimiliki setiap orang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tingkatannya, kualitasnya itu didasari dari latihan ataupun praktis ataupun praktek, setiap hari praktek. Orang yang praktek setiap hari akan berbeda hasilnya ketika orang baru prakteknya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Itu beda jauh, sangat beda jauh. Karena apa? Ingat betul, silahkan boleh dicatat dan boleh disimpan dalam memori kita. Public speaking itu adalah seni komunikasi. Nah, kebayang nih, yang namanya seni, ada seni tari, seni lukis, seni apalagi, seni musik, dan banyak lagi seni lainnya. Itu semua harus dilatih. Tidak ada seorang pelukis
yang terkenal, yang hebat, itu latihannya hanya sehari, itu hanya setengah jam, ataupun 1 minggu hanya 1 kali, 1 bulan mungkin cuma 3 kali, tidak ada. Tapi mereka selalu berlatih. Begitu juga pemusik, seni musik, tidak ada pemain gitar ataupun vokalis itu dia belajar bernyanyi ataupun bermain musik hanya 1 minggu sekali. Tapi mereka berlatih terus sampai akhirnya mendapatkan feel dan value-nya dari dirinya masing-masing. Begitu pula public speaking. Public speaking adalah seni komunikasi sehingga harus dilatih. Praktik, dan praktik. Dan akhirnya Anda menjadi seorang public speaker yang handal. Bahkan ada yang mengatakan seandainya Anda ataupun kita ingin menjadi seorang public speaker yang expert ataupun profesional, itu bisa dikatakan Anda harus melewati 10.000 jam terbang. Kebayang ya? 10.000 jam terbang untuk Anda menjadi seorang expert public speaking. Oke, baik, itu untuk alasan kenapa kita harus dan wajib mempelajari public speaking. 3 poin ini akan mewakili semuanya ketika Anda merasa di bagian mana, oh iya saya bagian ini nih, saya belum maksimal. Oh ternyata betul ketika saya menyampaikan sesuatu dengan sistematis, saya diakui oleh orang lain. Saya diberikan apresiasi, bahkan setelah itu saya akan diberikan kepercayaan juga nih dari orang lain, dari divisi lain ataupun dari orang yang tidak saya kenal. Ternyata tiba-tiba datang, tiba-tiba memberikan job kepada saya. Kebayang ya? Nah teman-teman sekalian, hal ini akan menjadi sebuah catatan yang begitu luar biasa dalam hidup kita ketika kita mempelajari public speaking dengan sebuah alasan. Seandainya teman-teman belum mendapatkan alasannya kenapa teman-teman wajib mempelajari dan menguasai public speaking, silahkan boleh cari terlebih dahulu alasannya apa. Nanti akan saya bantu di belakang. Di video selanjutnya akan saya bantu apa sih sebenarnya value kita dan kenapa kita harus belajar dan memperbaiki public speaking kita. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ada survei yang mengejutkan untuk diri kita, apalagi kita sebagai pelaku public speaking. Oke ya. Nah teman-teman sekalian, survei dari The People Almanac Book of Lists mengatakan ataupun melakukan survei terhadap 3.000 warga Amerika mengenai ketakutan terbesar mereka. Ternyata 630 orang alias 21% menyatakan bahwa public speaking ini adalah hal yang paling menakutkan. Saya ulangi lagi, ada survei dari 3.000 orang ataupun warga Amerika Serikat mengatakan ketakutan terbesarnya adalah public speaking. Ya, dari 3.630 orangnya ataupun 21%-nya itu adalah mengalami ketakutan ketika dalam public speaking. Nah, survei lain juga ada ya. Nih saya boleh bacakan, silakan teman-teman boleh simak juga di layar monitor, handphone ataupun laptop teman-teman. Chapman University tahun 2016 menyatakan bahwa 29,1% warga Amerika Serikat, oke, lagi-lagi warga Amerika Serikat ya, memilih public speaking menjadi ketakutan nomor 1 dibandingkan banjir bandang, badai besar, kematian dan juga pembunuhan. Luar biasa sekali. Ternyata banyak orang yang menyatakan bahwa lebih takut public speaking, berbicara di depan umum dibandingkan tentang kematian, banjir bandang, badai besar dan lain-lainnya. Oke, mungkin di sana lebih prefer ya. Mungkin ada alarmnya dan semuanya sudah dipersiapkan untuk menghadapi musibah-musibah itu. Tapi seandainya saya katakan banjir bandang. Tapi tidak tahu. Silahkan teman-teman boleh jawab juga. Untuk teman-teman lebih memilih mana nih? Seandainya di sini badai besar, banjir bandang, kematian dan pembunuhan, atau public speaking. Silakan teman-teman sebutkan dalam hati atau boleh ditulis ketakutan terbesar apa yang Anda rasakan dari 4 poin tadi. Bukan hanya di luar negeri, saya sempat melakukan survei kepada 110 orang di kota Bandung mengenai ketakutan terbesar mereka. Ternyata 40 orang menyatakan bahwa public speaking hal yang paling menakutkan dibanding berkendara motor, merokok,
dan naik pesawat. Ya, ternyata dari 110 orang di Kota Bandung yang saya survei mengatakan 40 orang menyatakan bahwa public speaking adalah hal yang menakutkan dibandingkan berkendara motor, merokok, dan juga naik pesawat. Seperti itu. Ya, betul. Buktinya banyak sekali orang yang saat ini merokok dibandingkan berbicara di depan umum. Seperti itu. Ketika diminta untuk berbicara di depan umum, ternyata mereka masih grogi, panik, dan juga banyak hal lagi yang mereka rasakan. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa survei dan juga alasan kenapa kita wajib dan harus mempelajari serta menguasai public speaking. Teman-teman sekalian, itu saja untuk video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.